Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala an-nabi aidan al-mar'u ma'a man ahabba. Wa qala an-nabi aidan hubbul watan minal iman. Sadaqallahu azim. Rasul Karim. Di tengah-tengah kesibukan beliau, Bapak Bupati Haji Samsul membersamai kegiatan kita. Terima kasih Pak. Bersama beliau ada kepala badan, kita hormati beliau semua. Ada Bu Camat Kecamatan Curug Tengah, ada lurah kelurahan Batu Gali yang kita hormati. Ustaz Syah, beliau waktu saya menjabat saya undang ke gedung daerah, mungkin balas budi. Waktu saya di gedung daerah saya undang, saya bilang Ustaz dari Curug, Ustaz Syah, alhamdulillah dia hadir. Sekarang kita yang hadir di sini. Para mubalik, mubalighah, ustaz, ustazah, satu ilmu, satu guru, jangan saling ganggu. Bapak Imam Khatib Bilal Zarin yang saya hormati, Ketua BKM beserta pengurus yang saya hormati, yang selendangnya seragam itu BKMT Kabupaten. Mereka ini terhormat Pak, dari BKMT Pusat ke BKMT Provinsi, BKMT Kabupaten, BKMT Kecamatan, turun ke kelurahan, namanya berubah lebih elok, Permata, Perhimpunan Majelis Taklim. Turun ke masjid baru Majelis Taklim dia. Tidak pakai kartu anggota, tapi pengajiannya luar biasa. Kami bapak-bapak ini numpang-numpang banyak. Kadang-kadang ada pengajian juga bapak-bapaknya tidak galak ikut. Hanya saja kadang-kadang batas pengajian. Saya tidak tahu kalau di Curug tak. Kalau di Bengkulu saya sering ngisi Permata, Perhimpunan Masjid Gede. Itu kalau satu kelurahan itu 10 masjid Pak. Satu masjid ngutus 10 orang. Kalau 10 100 orang deh, kalau 15 150. Itu pengajian dari zuhur sampai ke asar. Pas asar berhenti azan. Yang lanangnya tidak ada, ustaz seorang. Maka kita azan, Allahu Akbar, sampai la ilaha illallah. Yang 150 tadi balik galuh. Ditanya ke nenek-nenek yang tidak balik, yang rame tadi kemana?
katanya. Yang rame tadi kemana? Ha? Yang banyak tadi kemana? Yang balik kalau. Nenek ngapain tidak balik kata gitu. Ha? Nenek ngapain tidak balik? Rumahku lekat sini lah. Aman jauh rumah nenek tu balik juga. Itu di Bengkulu, di sini dah. Tidak tahu beda. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas perkenan dan undangannya. Pertama acara kita Maulid Nabi bukan digabung karena bersamaan dengan ulang tahun Perumnas. Perumnas. Sekarang Kelurahan Batu Gali ke-19. Amonyo sekolah lah kuliah 19 tahun. Amonyo idak sekolah lah boleh nikah. Umur 19 kan undang-undang perkawinan umur 19 tahun itu. Artinya remaja menjelang dewasa. Cuman itu tadi masih minta-minta. Cuman kita tengok sanggup tak Pak Bupati mengabulkannya. Provokator. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur itu artinya berterima kasih. Betapa kita hadir ke sini ini bukan tidak ada pekerjaan. Kita meninggalkan aktivitas yang ada. Mungkin ada piring yang belum tercuci, pakaian yang belum tergosok, cucu yang belum dijemput. Mungkin ada warung yang ditutup, toko yang tidak dibuka. Pak Bupati mungkin ada beberapa berkas yang belum ditandatangani. Begitu juga Bu Camat dengan Pak Lurah. Kita hadir ke sini dalam rangka acara ini. Dan ini bukan acara yang pertama. Tiap tahun maulid itu. Di kelurahan ada maulid, di musola ada maulid, kelak ada pengajian RT maulid lagi. Isinya sama, tapi kita hadir. Ada yang pakai mobil karena jauh, ada yang pakai motor, ada yang pakai jalan kaki. Bapak Ibu yakin dah kita sampai sini karena kaki kita? Yakin dah? Tidak, karena ruh kita. Orang yang mati itu masih ada kakinya, tidak macam jalan lagi. Karena ruh kita beriman kepada Allah, kita hadir di sini. Alhamdulillah. Bersyukur ke berikutnya, insya Allah Allah kasih kita sehat jasmani, sehat rohani. Kalau sehat jasmani aja, tidak sehat rohani, berapa kotak kue dikasih habis tuh. Balik kelak ditanya apa kecik Pak Ustaz tadi, tidak perlu ku tahu apa yang dijalan itu. Tapi kalau kita sehat rohani, insya Allah kue habis, materinya juga masuk. Ya boleh itu, habiskanlah. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari ulang tahun kelurahan. Pentingkah ulang tahun kelurahan itu? Di Jawa ini namanya bersih desa, sedekah bumi. Agar kita sadar bahwa memulai dari awal start Perumnas ini dulu mungkin kata orang siapa nak tinggal di Batu Galing, tempat saya buang anak dulu. Sekarang nyari tanah kosong sego. Kita kan emang itu selalu terlambat mikir gitu.
Dari tahun ke tahun perkembangannya luar biasa. Dulu saya yakin desa, sekarang sudah kelurahan. Gitu. Luar biasa. Untuk apa? Untuk supaya kita sadar bahwa ada tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga kelurahan. Tugas pokoknya tahu dah? Bayar pajak. Itu. Lalu ke berikutnya kata Rasul, la Islam illa bijamaah, wala jamaah illa bimarrah, wala marratin illa bita'ah. Tidak ada Islam kecuali berjamaah. Tidak ada gunanya jamaah kalau tidak ada pemimpin, tidak ada imam. Tidak ada gunanya imam kalau tidak kita taati. Secara umum kita bersyukur. Desa yang damai, desa yang aman, kelurahan yang mantap. Tapi lebih daripada itu, kalau mau lebih, ada caranya. Caranya, walau anna ahlul quru amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal. Kalau penduduk Batu Galing ini beriman bertakwa, Allah kucurkan barokah dari langit, barokah dari bumi. Ustaz Sab ngomong itu nenek dekat yang tuh umur lebih dari 80 tahun dan dia jamaah aktif berjamaah. Umur 82 tahun jamaah aktif. Yang umur 35 jemaat casilah. Coba lah pebo bae kuat. Astagfirullahaladzim. Wajar Pak Ustaz nyolat tubuh. Apa ada? Yang muda tidak mati muda. Banyak. Awak lagi santai-santai mati. Sembayang belum gitu. Nah ini. Maka barokah yang kita harapkan bergantung dari bagaimana kita menjadikan kelurahan kita. Kalau ingin lebih lagi, bukan lagi bupati nanti yang mengunjungi, bukan lagi gubernur, bisa jadi ujuk-ujuk presiden ke sini. Paling tidak presiden partai. Bapak Ibu yang saya hormati. Berikut kita ke inti acara Maulid Nabi. Hari besar Islam itu banyak. Ada 6. Ada 1 Muharram. Di Bengkulu ini mudah ngapal 1 Muharram ini, asal tabut mulai, nah itu 1 Muharram. Itu. Tahun baru Islam. Bedanya dengan Masehi, Masehi itu nak nunggu jam 00 kelak niup trompetnya. Kalau tahun berislam, maghrib kelak. Maka doa akhir tahun dibaca waktu asar, doa awal tahun dibaca waktu maghrib. Maghrib kelak ganti tahunnya, ganti hari dia. Berdasarkan tujuannya agar introspeksi diri. Ini belum ceramah ya, masih pembukaan. Kita santai-santai aja. Kita nengok Pak Bupati Tahangian tidak sampai setengah 5. Walaupun kita ini lah jam 8:16. Tidak, yang aku pikirnya apalah maksudnya Pak Bupati, apa nyuruh Pak Bupati nukar, nak ngapa ditaruh di luarnya kan? Pasti yakin aku nih nyuruh Pak Bupati nengok jam ini rusak, nih tukar dengan nengok itu rasanya. Itu ada tujuannya, orang kan di dalamnya di luar, rusak pun itu tujuan. Mudah-mudahan Pak Bupati tukar. Ya. Itu satu. Yang kedua, Idul Fitri. Ingat kembali Fitri suci. Walaupun itu tidak semata-mata itu isinya. Tapi kata Idul Fitri kembali suci itu kalau dikorelasikan, korelasi. Kalau dikaitkan dengan hadis, masuk dia man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena iman mengharap ridha Allah, diampuni dosa yang telah lalu. Kalau dosa telah terampuni, masuk 1 Syawal, Idul Fitri kembali suci.
Maka itu kalau lebaran tu namanya bukan cuma Idul Fitri, ada namanya hari raya. Sama baik Pak Ustaz, enggak. Hari raya tu untuk yang tidak puasa. Kalau ada orang tidak puasa, selamat Idul Fitri, ya untuk kau selamat hari raya. Ngap, orang kelemak dia puasa hidup kembali suci. Suci dari mana? Yang tidak puasa itu hari raya. Yang ketiga, Idul Kurban. Id kembali kurban, dekat Idul Adha kembali memotong hewan. Unik ini Pak, Idul Adha ini. Kalau berbagi daging 2.700.000 itu, kalau harga daging 150 per kilo, dapatnya 18 kilo. Sudah kuhitung sambil duduk tadi pakai kalkulator. Amun 18 kilo, kita ambil 4 kilo, masih ada 14 kilo lagi. Kasihlah dengan orang. Kalau dikalikan 7 orang, berapa berat sapi itu? Lebih daripada 100 kilo lebih. Kalau 2.500.000 bayar 112,2. Mana ada sapi yang beratnya 112? Itu. Kalau berbagi daging, tapi Allah perintahkan bukan bagi daging, tapi penyerahan nyawa. Harus sapi hidup, kambing hidup. Nah ini indah. Cuman sego. Sapi yang kelima kurang seorang lagi. Berputar panitianya ini. Untuk nambah orang ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cita kan? Sengaja mak kurban ni ku ang diku tuan pacak kumut mangga la ilah alhamdulillah jerkai dah senate kila bibi udi nanti namen upu belum dengan bibi kila cocok dengan kem men besok panitia datang lagi ketemu bibi ngapa kemarin ketemu mamang bi nak ngajak berkurban apa kecik mamang kamu kecik mamang nunggu bibi kami tino ni ngikut laki kata laki berubah berkurban. Nah, klop ini berarti memang kemana ke pelak apa kemananya tadi jam berapa balik petangnya balik dah cek ke mama besok kami besok datang lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa sih itu yang masalah kurban kemarin mama? Terus bibi lah ketemu kemarin apa katanya? Lah katanya bini ngikut laki. Nah selesai tuh. Kami catat banget saya catat duitnya di bibi kan. Tak usah didatangi lagi. Dan tak berkorban sudah segoni. Itu. Tanyalah dengan panitia kurban. Model itu bentuk saro yang ngajak orang berkorban. Cukup ya dikasih kupon. Lagi lama atau bomok daging. Itu sego Pak itu. Padahal bisa jadi dari sekian banyak yang kita makan, yang kita pakai, justru itu yang nanti menunggu kita di surga. Baju yang kita pakai, jangan aku selama 3 kali pakai baju ini, kalau kila ya dia foto, baca opsi. Jadi upah Pak. Makanan yang kita makan belum tentu jadi darah daging. Coba ibu tumis genjer, besok pagi keluar genjer tulang. Ya Allah, ngapa itu contoh? Yang keempat, nuzul Quran. Apa ceritanya? Macam mana mencintai Al-Quran supaya anak kita belajar Al-Quran. Apalagi zaman sekarang, jangankan zaman Bupati, zaman saya, woi kalau tidak ngaji, celepas celepis ke bapak, nanggungnya guru ngaji sego, ganas, dan huruf hijaiyah 29 kali 3 itu dibaca. Alif da te a, alif bawah i, alif dapan u, a i u. Itu dulu. Kalau lah tinggi ngijo, alif lam da te al, hamim da te ham dal dapan lu, lam lam sabdu bawah lil lam da te laha bawahi, alhamdulillahi. Itulah boleh jadi asisten ngajar yang alif-alif tadi. Nah itu
Itu dulu. Sekarang dengan metode Iqra yang digagas As'ad Umam, dikembangkan dengan metode-metode yang baru lagi. Wah ya Allah, gurunya cantik, ngajarnya yang seperti tiang listrik. Udah apa? Coba saya. Pintar. Coba lagi. Pintar. Sekali lagi. Coba lagi. Pintar. Yang perahu ada batunya satu. Coba saya. Coba lagi saya. Yang listrik. Perahu, coba digabung, pintar. Itu sekarang. Tapi apa hasilnya? Bujang gadis sekarang banyak yang tidak pancak ngaji lagi. Kalau dia belajar ngaji di got, di jembatan, betino yang ngaji, lanang yang ngaji. Apa kata betino? Kata lanangnya, tada tetara bada tebat taraba. Dibaca juga ini rada tera bada teba lam datela rabalah. Selesai. Bunting gitu. Allahu Akbar. Kata Pak Deyono LKMD lamar keri metang dhisik. Itu Al-Quran tidak ditanya pacak kursus bahasa Inggris kelak sampai ke kubur what name tidak. Yang ditanya adalah Al-Quran. Yang kelima Isra Mi'raj. Dari judulnya bela tahu gitu. Isra Mi'raj ini urusannya ke Allah penjemputan perintah solat. Macam mana menjadikan diri kita aktif solat. Nah, yang kita ni maulid Nabi tanpa kita pelajari, tanpa kita sakwa sangka urusan maulid Nabi itu lakone ke otak kita pasti akhlak Nabi. Pembinaan diri menjadi orang yang berakhlak. Bukan mudah menjadi orang berakhlak itu. Sebab tabiat, cara itu mempengaruhi jiwa. Maaf, orang Bengkulu dulu itu kalau ditanya tidak jelas. Dulu tapi orang Jawa kita tanya, aceng tak pun tiba deh nyambut gawe katanya. Kerja dia. Orang Medan lewat tu dia lain kata kita. Karejo katanya. Orang Jawa Barat, Bandung lihat, badai ke mana tuh kak? Karejo. Orang Bengkulu lihat, ke mana cuk? Tidak, sekolah. Dulu tadi. Orang Jawa Pak, kita tunjuk, maaf Pak De, rumah Pak Bupati kediamannya. Oh, jih, enggak. Lewat sini tuh. Ditunjuknya pakai bujari. Orang Bandung ditanya, Kang, kalau batu galing ada mana? Oh, mau itu mangga sini itu. Jangan tanya ke orang Bengkulu dulu. Di mana kantor kelurahan ini? Dulu tapi urusannya akhlak. Nah, yang model ini yang kita perlu benahi. Kita Pak jangankan dengan orang Jepang kita kalah akhlak. Di Jepang tuh kelas 1 sampai kelas 3 tidak dipelajari matematika, Bu. Tidak ada pelajaran matematikanya. Pelajarannya adab budi pekerti. Makanya kalau antrian di Jepang tidak telok gitu. Memang mereka tertib gitu. Kalau dia sudah nyebrang di zebra tuh, pas di tengah-tengah tuh, ya nunu, arigato katanya. Padahal hak dia nyebrang lampu merah, hak dia nyebrang tuh, tidak nyebrang baik, dia tunduk kepada sopir yang begitu, terima kasih. Itu akhlaknya luar biasa. Ada HP jatuh, itu akan ditaruh di pinggir jalan, kalau dekat kantor polisi, dia laporkan kantor polisi. Ada duit jatuh diganja dengan batu. Sebab yang punya duit pasti ngulang ke situ. Nengok. Kita jangan. Duit kawan kita tuh lah jatuh 5.000. Tak. Ngapa? Dah. Aja lah. Ngapa? Dah.
Kita dari TK lah diajari matematika. Luar biasa. Dari TK diajari matematika. Ada itik 5 di sungai, ditembak 1. Berapa? Kata bundanya. Habis bunda. Lah kok habis? Yang satunya mati, yang keempatnya terbang. Woi, pintar anak kita. Lalu dia ngasih pertanyaan kepada guru TK-nya. Bunda, kalau kami tanya boleh bunda, apa sayang? Ada orang 3 makan es perempuan, 1 dijilat, yang kedua dikunyah, yang ketiga digigit. Yang mana perempuan yang sudah menikah? Nah. Jawab bu gurunya, yang dijilat. Salah bu guru. Jawab yang pakai cincin kawin gitu. Nah makanya luar biasa Pak. Hasil kita dari TK sudah belajar matematika terbukti Pak. Begitu pemilihan presiden belum selesai, hasilnya lah ketahuan. 28%. Karena dari TK belajar. Ini mau lihat apa pun. Bapak Ibu yang hormati. Nah, kita belajar tentang akhlak. Untuk apa? Kehormatan diri manusia itu di akhlak. Itu. Pintar luar biasa, tidak berakhlak, jijik orang nengoknya. Miskin hina apa-apa, tapi berakhlak. Amun coba dia tu pergi kamsa mui nabi, cayo kumangau kamsa mui jijai. Nam ko tu insyaallah ijai tukang kesak pade kemuna. Luar biasa, dihargai. Kemudian orang yang bersangkece, amun lah suatu tukang kesak memindi. Si pacak ngesak, ca si pedau-dau runing nah gia udi upak mau kasih yang penting si pacak mui be. Wih, ini akhlak. Ini kadang-kadang luar biasa. Lalu yang kedua, kita nak nyontoh siapa sekarang ini? Nyontoh artis. Hari ini berjilbab, besok berperan, ipar adalah maut. Jijik kita nengoknya. Nak nyontoh politikus, sebelum pemilih nunduh dia. 15 rokok di kantongnya. Kalau kita ngisep sepen, dikasih sepen. Rokok kamu dekat ya. Begitu dia lah dilantik, hilang nomor HP kemarin. Tapi tidak seluruh. Nyontoh ustaz juga model itu. Pagi sampai siang siang sampai sore sampai malam, kadang tidak balik. Begitu ada peluang pilkada, ikut pilkada. Berhenti jadi ustaz, habis jadi kepala daerah, ustaz lagi. Ada yang model ini. Dan kita tahu orangnya. Nah yang tidak dicontoh yang mana? Nah maka itu kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau nak nyontoh, contoh Rasul. Cuman jangan salah contoh. Labduna iga, hai kumamak lah. Sunnah Rasul lagi kok Sunnah Rasul tuh kalau tidak konsekuen. Macam mana sunnah Rasul? Mati dulu Khadijah, baru Rasul tuh betunak lagi. Setelah nikah dengan Aisyah, baru dia Aisyah dimadu. Siapa madu Aisyah ini? Umur 60, 69, 70. Ya apa lokak Rasul? Itu contoh Rasul. Ika tidak bini tua masih hidup nyari lagi umur 15. Ya bukan contoh Rasul, kanyai. Jadi jangan kita asal ngomong untuk nyontoh Rasul. Itu. Kalau kita nak sejujurnya sampai kiamat Pak, tidak ada orang yang bisa akhlaknya seperti Rasul. Maka itu Allah dalam kalimat mengatakan uswah hasanah, sempurna Pak. Aduh Pak Ustaz, kiai kami sholatnya luar biasa. Iya mungkin sholatnya, tapi apa dia sanggup sedekah seperti Rasul? Balik ke rumah, apa yang ada Aisyah itu
Ini kata Isa, keluar bawa yang ada tadi. Bagi kita, apa yang ada bu, itu mobil itu keluar dari siapa? Cata sanggup. Habis. Nah itu, tak bisa kita nyontoh. Nah maka sehebat-hebat kelas kita nyontoh Rasul, baru tingkatannya irsyad, orangnya mursyid, namun memberi contoh. Tapi kalau menjadi tauladan untuk contoh, tidak ada tandingannya Rasulullah. Susah berakhlak lupa. Karena keluar dari dalam diri. Kita makan, kawan makan. Itu. Ada namanya akhlak, ada namanya tahalluk, baru belajar berakhlak, ada namanya basa-basi. Basa-basi lagi. Itu. Misal, saya lagi makan, Pak Lurah masuk. Akan lo. Woyoku masih kenyang itu, nak beli gula. Kan itu basa-basi itu. Basa-basi itu. Nah yang berakhlak macam mana? Itu. Belajar berakhlak. Woi, izin Pak Lurah. Kawannya aku makan. Woi, maaf nian. Ayo kamu nunggu gulai. Ya biarlah ayo kelak. Ribut kami kelak tuh. Ngapu? Nasi ini lah ditaruh di piring, gulai basi. Kenapa gitu? Lain kali aja. Biarlah, gulai aku bayar. Dah usah. Dah biarlah. Boleh. Bukan. Itu baru belajar berakhlak. Kalau orang berakhlak tuh, ada kawan makan di sudut situ, tak perlu dia pamit. Balik kelas, dia mau bayar. Selesai Pak. Dibayar oleh itu deh. Katanya kawan bapak, Masya Allah, siapa ya? Siapa yang di sudut sini tadi Pak? Ibu kasih fotonya. Ida. Itu kira-kira. Jadi misalnya diam-diam Pak Bupati nitipkan amplop untuk Pak Ustaz. Enggak. Ini misal ya. Ini misal. Set kita sama. Nah ini. Nah Bapak Ibu, kenapa kita sulit mencontoh Rasul ini? Kita galak motong ayat, lakot kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Belum titik, baru koma. Kapan titiknya? Ada lanjutan. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Kalau nak mencontoh Rasulullah itu, liman kana yarjullah, tautkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tautkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berhasbunallah, nikmal wakil, nikmal maula, wa nikman nasir kepada Allah. Kita ni pacak apa? Rambut itu kita juga pacak motongnya baik, numbuhkannya lagi kita tidak pacak. Allah menumbuhkan rambut. Buktinya gigi kita lepas, tidak pacak kita pasang lagi. Dipasang gigi palsu beda Pak. Akulah sudah pasang sini. Mencah si pade asak mungkin. Pas bayar aku nyaw siapong deh. Apa sebabnya seperti itu? Sebabnya jumudul min aini min qaswatil qulub. Ngapo? Tertutup pandangan mata. Nengok orang miskin bukan terenyuh, tapi malah dihina. Nengok orang bodoh bukan diajari, malah dibigali. Itu mata tertutup. Itu. Kita kadang-kadang tidak sadar bahwa Allah hadirkan itu untuk supaya membuka mata hati kita. Kenapa? Karena qaswatil qulub, hati yang keras. Kalau hati yang keras tuh susah. Sholat ini siapa yang berani memerintahkan orang lain? Tidak ada Pak. Demi Allah, orang tidak mau sholat itu karena keburukan dirinya sendiri. Dan tidak ada yang bisa memerintahkannya. Nabi Adam diciptakan Allah, selesai proses penciptaannya, Allah katakan, wa izqulna lil malaikati usjudu li Adam. Fasajadu illa iblis. Wahai penduduk surga,
Seluruhnya. Iblis dulu malaikat, Bu. Malaikat iblis tu sujud kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Segalanya sujud kecuali iblis. Ngapo? Lah nak ngapo? Sujud ngasuak je. Tua laku daripada dia. Itu. Iblis tidak mau sujud dengan Adam. Adam tu makhluk levelnya rendah. Nah kita, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah li dzikri. Akulah Allah ni. Tidak ada Tuhan. Sembah aku. Dirikan solat untuk melihatku. Kita tidak hendak solat. Siapa yang lebih tinggi daripada Allah? Level tertinggi. Kita disuruh sujud kepada Allah. Tidak hendak. Mungkin dosa kita lebih besar daripada iblis. Itu masalahnya. Adam, satu kesalahannya. Termakan buah huldi. Itu kelemahan kita lanang Pak Bupati. Mudah ni yang itu. Gitu nih. Kemana? Karena permusuhan yang tadi iblis disuruh usir, dendam iblis. Dia bujuk Hawa. Itu. Ngapa? Dengan Adam tidak telur. Itu. Dibujuk Hawa untuk makan buah huldi. Kamu tahu tak huldi itu? Tahu. Arti huldi itu kata iblis kekal. Kamu makan ini, kamu akan kekal. Allah tidak suruh. Jadi cukup kamu makan lemak. Tak boleh. Sehari, 2 hari, 3 hari terus begitu dibujuk, termakanlah oleh Hawa. 2 buah dia makan. Lalu Hawa ngomong, berdonganya dengan Adam. Lemak buah huldi ini. Astagfirullah. Ngapa kamu makan katanya. Jangan dimakan. Lemak ini cubalah. Kata orang lembaknya, dimakanlah sesengot. Sesengot itu segigitan. Nyangkutlah di sini. Itulah kata orang jakun, buah huldi. Yang Hawa tertelan 2 buah, nonjol juga. Allah marah. Keluar dari bumi. Satu kesalahan termakan buah huldi. Apa dosanya? 5 azabnya. Diusir dari surga, dibuang pakaiannya, dipisah Adam dengan Hawa. Adam di Jeddah, Hawa di India. Kemudian tobatnya cuma terima di Mekah. Aibnya sampai kiamat. Itu satu kesalahan. Kita per menit salah, nyengir baik. Masih Tuhan kumpulkan dengan bini, masih Allah tutup aib kita. Nah ini apa masalah kita? Min qaswatil qulub, hati kita keras. Wa qaswatil qulub min kazratiz zulum. Kerasnya hati itu karena banyak dosa. Apa dosa kita? Macam-macam itu. Kena biar kopi kuah, lado dispenser we, dia gula, dia kopi. Tinggal dengar we mutayo celah. Tanya kita berdosa. Suami pun begitu. Lebih banyak dosa suami. Dan istri tidak ikut. Kalau suami selingkuh, tidak menetes dosanya kepada istri. Suami judi online, tidak ikut istri berdosa. Tapi kalau istri tidak solat, suami ikut bertanggung jawab. Ngapa? Ku ampusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu. Aduh, orang curhat dengan saya. Saya bingung Pak Ustaz. Tidak hendak semayang bini saya. Dibujuk Pak. Lah sudah. Melawan tulah dia. Ya disuruh berjilbab lah. Pagi kita. Lah dikecek. Nak ke mana Bu? Nak ke pasar. Pakai jilbab. Tidak berjilbab panas. Apalagi berjilbab. Berat aku Pak Ustaz. Kalau aku sudah surat untuk berjilbab, tidak hendak galonya Pak Ustaz. Kira-kira aku masih salah tak Pak Ustaz? Sejak masih. Apa salahku Pak Ustaz? Salah milih bini. Kenapa pilih itu? Hati itu tertutup karena banyak dosa. Masuk sekota Curug ini masjid sebanyak Ida. As-salatu khairum minan naum. Tidak ada yang terbangun. Terbangun. Tapi B kila. Selesai urusan. Itu
berdosa. Jangan digampangkan dosa tidak sholat. Itu. Wa qasatu dzunub min niyasatil maut. Kerasnya hati karena banyak dosa, banyaknya dosa karena lupa akan mati. Nah, baru kita masuk ke materi. Ini pembukaan dulu. Bapak Ibu yang saya hormati, Rasul tu cinta dengan kita, langap-ngap nak mutus nyawa. Apa katanya? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Lah nak mati ni, tinggal tarik nyawa. Begitu Nabi cinta kepada kita. Nabi cinta kepada kita, dia turunkan garansi taraktu fikum amro ini ma in tamasatum bihima lan tadil abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, aku jamin tidak akan tersesat asal berpegang itu. Al-Qur'an kan, sunnah tenang. Al-Quran dan sunnah Nabi. Tidak kita berpegang itu. Nyo untuk apa mencintai Nabi ini Pak Ustaz? Urusan cinta mencintai ini itu sudah hak azazi, sudah menjadi apa namanya motivasi hidup. Allah katakan dalam Ali Imran 14, zuyyina linnas hubus syahwat. Memang manusia itu dikasih rasa cinta kepada perempuan lawan jenis, kepada anak-anak yang banyak, kepada harta benda yang banyak. Macam mana bentuknya? Cinta kepada duit. Siapa yang tidak cinta kepada duit? Tapi tidak perlu dipelajari macam mana mencintai duit. Tidak perlu. Mulai dari sampai menjem. Duit itulah yang dipikir. Tapi ada yang cinta yang harus kita pelajari. Apa? Cinta kepada Nabi. Macam mana kita nak cinta kepada? Enak kalau dijawab Pak. Di situ ada klub zikir, ada mauludil rasul, ada apa nama salatul rasul, ada klub-klub salawatan, ada peringatan-peringatan yang dibawa kepada zikir. Nah yang kita ini jauh dari itu. Di Jawa tuh ada santri kalong namanya Pak. Apa santri kalong? Ada pesantren di Curup ini, jam 8 malam sampai jam 10 kita tua-tuanya berangkat gitu, belajar fikih, belajar tarikh, belajar masalah usuluddin, belajar masalah ulumul hadis itu. Jam 10 balik, nyo tidak nyantri di situ. Itu santri kalong di Jawa. Banyak di kita tidak ada. Dari mana kita mencintai Rasul? Itulah dibuat maulid Nabi ini. Saya tidak mungkin menceritakan Nabi ini anak Abdullah, datuknya Abdul Muthalib, emaknya Siti Aminah. Tidak lagi kita cerita itu. Tapi apa yang bisa kita contoh dari Nabi untuk keseharian kita? Salah satu yang kita ambil dalam kesempatan ini, sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana melihat aku solat. Itu dulu yang kita contoh. Kenapa kata Imam Athaillah dalam Al-Hikam, al-a'malu suwarun qaimatun. Amal perbuatan yang kita berbuat itu tidak ubahnya seperti patung. Itulah Nabi tidak nyuruh bikin patung tuh. Bukan patung yang cari simpang 5 Bengkulu itu. Apa patung? Patung boneka itu bermata tapi tidak nengok, bertelinga tidak dengar, bermulut tidak pacak ngomong. Kenapa? Tidak ada ruhnya patung itu. Orang yang sholat tidak dengan ruhnya, maka sholat patung. Ningu aku berangkat ajai ke tahunnya, gemitri almarhum bapak. Kota bapak yauku mak pakso ajai, amen pakso ajai patung dah. Gaulak kalau terpakso ajai ya. Jadi macam mana? Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasu fiha. Pada Imam Athaillah, ruhnya adalah ikhlas yang ada di dalam jiwa kita. Bapak Ibu, Pak Bupati bukan tidak ada kerja, dia datang ke sini jauh dari kantornya ke sini ikhlas, tidak jauh rasanya. Tapi ada yang dekat.
tinggal melangkah 5 pincang tidak datang karena tidak ikhlas. Ngapo hadir? Ya awak ni kan anggota BKMT, tidak lemah, tidak hadir, tidak kan ikhlas mudah itu tuh. Di sini. Solat itu kalau kita tidak ikhlas, solat patung kita, maka berat dan bisa jadi upah. Pas semayang imamnya tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa abis al-mut wet ya yo nak menegine baik melak panjang wayo yang su lain kali inna a'tainakal kausar ni lamai bekanguk tak yo nak debat dia tidak ada yang pernah sempurna. Bulan puasa begitu juga. Terawih pas diajak imam luyek misalnya. Sab rapat lurus. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai cigai ku gimai majirin malemen cigai. Tahu surau leyeun. Motor-motor tu. Alhaakumut takasur kada si alhaakumut takasur maklu ye yo ya an beda. Selama solat malam besok dia pindah nian masjid, pindah ke masjid lain. Nah Ustaz Luye itu jadwalnya di situ pula. Menderita kita selama solat kalau model itu. Apa masalah? Karena itu tadi kita tidak ikhlas itu. Nah untuk itu kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kamu sebagaimana melihat aku solat. Ini dulu yang kita contoh, Pak. Kenapa? Apa bekal kita kelak ke situ? Orang kaya hartanya tinggal, pejabat jabatannya tinggal, orang cantik siapa nak mencintai kalau bernyawa tidak lagi? Itu tidak ada. Yang kita bawa adalah amal. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah orang yang bertakwa di antara kamu. Apa ciri bertakwa tu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya masih kecil Pak Pati, amun hujan panas belari mak saya ke dapur. Ngambil tak dari sini, arang. Jangan cuting. Kini mana ada cuting-cuting. Iman kita bergeser. Di Jawa dulu Pak Muda itu berdoa, tuh Gusti Allah nyuwun pangapura, tuh Kanjeng Nabi nyuwun sapangan, tuh Nyai Roro Kidul jaluk selamat. Dulu kini dah ndak orang nak Roro Kidul ni siapa? Betul. Ada 3 orang mati seminggu di tempat pacur dusun saya dulu. Mulai ketua kampung ngomong Dorai Agung teh. Sabda ko mati terus ya. Assalamualaikum salam cakuk menik ak mai cakuk menik atai kok menik ak menik. Kini naknya 3 sehari dah ada. Iman kita lah bagus. Terbeli mobil sedusun itu bawa kambing hidup ke tempat keramat itu, nyembelih kambing di keramat. Kini tak lagi. Dulu anak kecil kalau ada baru pacak berjalan dipasang kerincingan di kakinya, kering kering kering. Ngapo? Dulu dusun masih sepi, hutan masih banyak, listrik belum. Anak tu pacak hilang. Kata orang dulu diambil mak sumai. Sumui dulu hilang ni anak tu, besoknya balik dewe anak tu. Kemananya kita tidak tahu. Dulu, sekarang tidak ada anak pakai kerincing-kerincing lagi. Dan mak sumai malas ngurus bayi. Yang jadi sasaran mak sumai bapak bayi. Itu yang galak tertangkap di hotel tu. Mak sumai dengan bapak bayi. Itu yang gaib itu apa? Kita bakal mati, badan masih ada, ruh tidak ada lagi. Kita bakal masuk alam kubur. Di dalamnya raudatim min riyadina, bisa jadi hupratam min hupanir niron. Itu percuma anak 5 pesantren mendoakan kita kalau kita seumur hidup tak solat. Berdarah air mata anak, ya Allah, ampuni mak bapak kami ya Allah.
maafkan dia ya Allah. Sampai doa itu ke langit. Apa guna Tuhan? Tuhan kirim kepada malaikat penjaga kubur. Begitu sampai ke malaikat penjaga kubur, karena kita tidak sholat, apa kata malaikat? The number you are calling out of our area. Please try seperti mana again. Nomor yang ada 7 di luar area. Cobalah beberapa saat lagi. Tidak sampai tahlil doa orang itu. Maka ini yang kedua, ciri bertakwa itu wa yuqimunas shalah. Mendirikan sholat. Bapak Ibu jangan sekarang, setelah camat klik di Google survei umat Islam di Indonesia hanya 38,9% yang sholat. Umat Islam di Indonesia ini hanya 38,9 yang sholat. Itu survei Pak tahun 2019. Menurut orang 10, 4 yang sholat, 6 tidak. Turun lagi keterangan ke bawah, yang sholat berjamaah dan selalu sholat berjamaah, dia sholat dan selalu berjamaah cuma 2%. 180 juta, 2% selalu sholat dan selalu berjamaah. Dan ini tidak perlu disurvei, bisa kita tengok. Ketimbang Kabupaten Rejang Lebong ini, di kota ini paling banyak 60%. 40%, 60% ini dusun. Jangan-jangan 30, 70. Mending kita di kota nih, kalau tidak sholat 5 waktu Masjid Al-Muhajir ini pasti ada yang ngebang. Aman di dusun terbuka seminggu sekali. Setengah 11 buka, setengah 2 tutup. Berarti tidak sembahyang berjamaah orang dusun Pak Ustaz. Sembahyang, kebil nunggu orang meninggal. Kebil orang mati sembahyang berjamaah selama minimal 3 malam. Buka taruh selesai. Kebilo berjamaah nunggu tinggal lagi. Astagfirullah. Ini kalau ada orang yang berhenti sholat, Nabi lebih dulu berhenti sholat. Ini dulu yang kita contoh itu. Nah ini dilaksanakan dengan ikhlas. Kalau sholat kita lah benar, ini akhlak utama kepada Allah. Aku yang susah tuh mikir dulu nih, aku nih buruknya perangai Pak Ustaz. Alhamdulillah buruk perangai nak sholat. Percuma tunggak tunggit, mulut masih kotor juga tuh. Masih lumayan nyendak sholat walaupun mulutnya kotor. Siapa tahu dengan sholat itu mulutnya jadi bersih. Daripada tidak sholat, tidak pula jaga mulut. Gitu. Ada orang rambut panjang, bacaannya bagus, suruh jadi imam. Maaf wak, tengok aku rambut cak jabalan ni, tak apa-apa kata kawan. Daripada ulau gonong, cana biar. Kita kadang-kadang menilai orang dari situ. Nah macam mana solat ini? Solat berjamaah. Itulah gunanya masjid. Kalau masjid tidak kita isi, untuk apa? Malah kita rusaki masjid ini. Kami alhamdulillah Pak Ustadz Tino-Tino ini katanya sembahyang di rumah, sebaik-baik di rumah dalam kamar. Jangan satu hadis yang dipakai. Ini jalan-jalan ke BIM seminggu sekali paca, ke Gunung Brongo Jawa Timur sampai ke Madinah, Masjid Nabawi ada, ke Masjid Haram ada. Lah apa bedanya Nabawi dengan Masjid Muhajirin? Maka di sini tidak sembahyang di masjid. Boleh sembahyang di masjid perempuan kecuali kondisinya tidak aman. Macam mana tidak aman? Cak Palestina tu peluru sejengkal dari pala. Jangan sembahyang di rumah. Kalau kondisi kita anak 5 lah nikah galo, cucung tidak dengan kita, dia dengan anak-anak tu lah. Suami berangkat, istri berangkat ke masjid, sama-sama. Tidak ada masalah untuk hal demikian. Saking keamannya kita ni, subuh jam 5 kurang 10 menit. Jam setengah 5, ibu pakai mukena, pakai telekung berjalan ke masjid. Umur masih 45 tahun. Ibu berjalan bermukena, ada lanang lewat. Ibu ngomong misalnya, perkosalah, perkosalah. Misalnya, lanang tu yang lari. Saking keamannya kita, kira-kira maksudnya, saking keaman. Ngapa ibu ini gitu? Pasti. Saking keaman. Ini konyol juga ceritanya itu ya. Maksud saya aman kita nih. Nah, ngapa kita sembahyang di rumah? Kecuali
masih punya anak umur 6-7 tahun, idak pacak ngajar. Kita ini bukan ngajari anak ke masjid, melepas anak ke masjid. Orang sholat, anak tu berpekian, bernyanyi macam-macam, itu yang dosa mak baknya. Boleh tak nyuruh anak ke masjid? Aku punya cucu umur 6 tahun misalnya, diajar nak ikut datuk ke masjid, mau tu, tapi solat ya, tak boleh nakal. Iya tu, ayah berwuduk, diajari berwuduk, bismillahirrahmanirrahim, bismillah, tangan, cuci tangannya tu, kumur-kumur, buang airnya 3 kali, isap air ke hidung, sakit tu, tak apa-apa 3 kali. Ikuti datuk, nawaitu wudu'a li rabbil hadasil azgari pada ta'ala, usap mukanya, basah galau muka ni, itu tangan sampai ke siku, tak basah sikunya kelak cak ini, sini kiri, kepala cung, bukan rambut, telinga, kaki, ngadap ke kiblat, ikuti datuk, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, sampai selesai. Itu ngajar namanya. Pakai kopiah, pakai sandal panjang atau pakai kain. Saya taruh di sini. Di situ ada jamaah. Putus tak sah? Tidak. Macam mana kalau cucung saya pas Allahu Akbar? Boleh. Karena Rasul pernah sambil sujud dia taruh cucung. Tegak lagi dia gendong lagi. Ini kita membina cucung umur 6 tahun. Dia nengok ke belakang. Boleh. Tidak membatalkan solat. Daripada nengok cicak. Putus ikuan beda. Putus. Itu kita jadi boleh. Nah, kalau kita tidak paham, begitu saya ngajak cucung sini, Ustaz, bawa cucungnya ke belakang, putus sap itu. Kata siapa? Kata Abdul Aziz bin Bas, anak kecil itu sama tiang tu, tiang tu. Tak mungkin kita melepas tiang tu. Macam mana? Ya paksa putuslah sapnya. Kan ada tiang tadi. Apa bedanya dengan anak kecil? Kalau model itu boleh anak kecil sap depan Pak Ustaz. Boleh asal ada yang menggaransi. Kalau baknya tidak ikut, datuknya tidak ikut, jangan disuruh sap depan. Itu. Kalau ada yang membina dan 3 rakaat dia tertib maghrib, ini ada masalah. Assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, selesai dia bubar, boleh. Tapi kalau cucung saya di depan, cucung di belakang. Begitu imam Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, saya harus keluar dari saf ini, batalkan sholat, ajak cucung balik. Itu ketentuan fikihnya. Balik. Ngapa? Orang nak sholat terganggu. Saya sering protes di Bengkulu Pak, yang buku kegiatan Ramadan tuh. Guru agamanya ngasih tahu mestinya ini nak buku kegiatan Ramadan. Tidak usah diteken kalau kamu tidak sholat. Kenapa? 2 kali bohong. Tekennya bohong, kamu tidak sholat. Ini nih sekedar membuktikan kamu sholat. Kalau tidak sholat, tidak usah diteken. Mak baknya mesti model itu. Bang, mana buku kegiatan Ramadan? Ini mak, sini. Abang sholat, buku ini mama yang ngasih ke Ustaz. Abang tidak sholat, tidak usah. Begitu anaknya tidak sholat, balik. Teken mak, kau tidak sholat. Orang banyak, itu orang. Jangan kau, malam kedua tidak sholat, balik. Oh iya, mana mau teken ni? Tak usah diteken. Malam ketiga sholat dia. Ini dah di kota. Nih kata emaknya, apa judul kata Ustaz tadi? Nulis buku kegiatan Ramadan tu. Begitu kita witir, masuk anak-anak tu. Selesai witir, kita nak salam tidak pacar lagi, lah nyodol buku. Ini pas Ustaz. Ngomong ngemas. Apa model itu cara kita mengajarkan anak? Di sinilah letak kita gagal dalam mengajarkan anak sholat itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, macam mana cara kita mengikuti sholat Nabi? Kalau kusuknya kita tidak sama dengan kusuk Nabi, normal, kata Al-Ghazali, Allahu Akbar, kita tidak ingat yang lain kecuali Allah sudah kusuk kita. Kita tidak baca di tengah kota Allahu Akbar. Oh ya, pi dia meninggal amat ini uno dah. Kadang-kadang belanja dari warung duit 5.000.
Di mano lah duit ini tadi dah Allah. Allahu Akbar solat. Oi lemjok motor. Awalnya di. Naik. Dah baca kita ngecekkan normal. Apa kita tidak diterima? Tuhan tidak sekejam itu. Yang ingin saya sampaikan, kalau kepada akhlak kita tidak berakhlak, kalau kepada pencipta kita sudah berani tidak berakhlak, kalau perintah Allah sudah apalagi kita berakhlak kepada sesama manusia. Untuk apa kita santun kepada orang tapi tidak santun kepada Allah? Ini yang diajarkan Nabi. Kalau Allah sudah memerintahkan solat dan jaminannya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, apa yang kita khawatirkan? Insyaallah banyak bapak ibu sejarah orang buruk yang diampuni oleh Allah. Ada bersisa membunuh 100 orang, Allah ampuni. Maaf, ada pelacur yang ngasih minum anjing, Allah ampuni. Apalagi yang kita harapkan adalah bagaimana kita baik. Untuk apa? Hadis tadi kata Rasul, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu kelak di akhirat bersama yang dicintainya. Kalau nyintai harta, dia kumpul bersama hartanya. Kalau yang dicintainya dunia, kumpul dengan dunia. Tapi mencintai baginda Rasulullah, kelak kita ikut di baginda Rasulullah. Walaupun antrian sejuta gitu, tapi di belakang Rasul. Daripada antrian nomor 2 di belakang Abu Jahal. Untuk apa gitu? Nah kita nih kadang-kadang urusan akhirat ini kita belakangkan, urusan dunia kita kedepankan. Kalau sholat kita sudah bagus, insya Allah akhlak-akhlak yang lainnya insya Allah akan bagus. Bapak Ibu yang saya hormati, lebih dari sejam penyampaian materi ini. Saya pikir itu yang bisa kita kaji, bagaimana menjadikan maulid ini menjadikan diri kita berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama manusia. Yang baik dari materi ini kita ambil, yang buruknya tidak usah. Itu. Kalaupun setelah ceramah ini ada orang yang mulai nak sholat maghrib kelak, wallahi demi Allah, bukan karena ceramah saya, karena hidayah Allah. Tapi kalau kita sudah ceramah sedemikian, tidak juga nak sholat, bukan kesalahan bapak ibu, kesalahan saya belum tahu macam mana ceramah yang baik. Nah itu, tinggal kita. Tapi jangan sampai seperti kisah, maaf Khadijah, ini penutupnya. Khadijah ini hidup di zaman Ibrahim bin Adam. Khadijah ini menikah, lah bertahun-tahun nikah, belum dikasih keturunan, mohon maaf. Lah berobat ke situ, berobat di Simpang Nangko, tidak juga. Beurut ke sini, beurut itu, tidak juga. Akhirnya Khadijah bernazar, ya Allah, kalau aku dapat anak, aku makan tai anjing. Ya mungkin kanlah Lita berobat. Kata Allah, innama amruhu ila aroda say'an ayakulahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak jadi. Hamil dia, suaminya ada kan, lahir anak, bayar nazar. Nazar tuh harus disebut. Majap doa bila yo anaknya adet kece, aman tegak popondok di pacak mungau motong kambing. Pernah bernazar kalau pacak bikin rumah, pacak nunggu motong kambing. Kambing benotong yo batam doa. Nazar disebut. Nah alhamdulillah anak yo kano saro bigdau kiletes, saya bernazar aman dapet tes lulus CAT mendoloi nelacia motong sapai. Nah sapai binotong alhamdulillah CAT yo murni cade masalah karena sistem komputer alhamdulillah. Nah saya hadiah dia tei kuyu cah sila masuk harus disebut bayar nazar. Tidak bisa. Dia binulet ku ngapisang telen bah. Nak ditelan tu keluar di dalam benar. Temuntah sakit Khadijah.
Tahu Ibrahim bin Nazam. Dia besuknya sakit apa? Tidak terbayar nazar. Allahu Akbar. Seberapa besar? Kalau 100 kita 1000 orang. Kalau 1 juta kita 100 orang. Bukan duit tuan saya, tapi ucap. Aku ucap, aku bertahun-tahun tidak punya keturunan. 40 lebih umur aku takutnya akhirnya aku berhasil aku dapat anak, aku makan tai anjing. Astagfirullah. Kata Ibrahim bin Azam. Ngapo kau ucap itu? Cak mana barang dirata kecil. Jadi itu yang kau tidak bisa bertanya. Iya kok. Aku nak bertanya, orang Islam galau tak di dusun kamu ni? Islam galau, sembahyang galau tak? Nah, aku tidak tahu kalau sembahyang beda. Nah, kau cari dia beragama Islam, tapi dia tidak pernah sholat. Waktu hari hujan, tampung air hujan dari seng rumahnya, minum, itu sama dengan tai anjing. Kata Ibrahim bin Azam. Rumah kita dibangun 100 juta, di dalamnya ada AC, tapi tidak pernah sholat penghuninya. Na'udzubillah. Cuman jangan dikecek ini gitu tuh. Kalau kita nampung model ini sendazara. Kita kena jual buat